Bukannya aku ditabrak mobil. Pas antar makanan, ini di mana? Aku tiba di dinasti Qin, di zaman kuno. Pelajar miskin. 3 tahun ujian masih tak lolos. Masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk apa ini? Bagi istri! Pak Arsa, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kau tolak. Cuma bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar. Lumayan juga bisa pilih istri. Ini, kenapa begini? Begini, bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia. Panas begini. Yang bisa dapat gratis di zaman ini? Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan. Beraninya damakan aku. Cari mati. Siapa yang bicara? Putih, cantik, tinggi, kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali. Jangan mendekat. Astaga, bisa dengar suara hati gadis cantik ini? Head deteksi Chuan Kokok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti, poin kesukaan 1. Lesti Sari, poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah, dapat hadiah terus. Aku dapat sistem. Senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem. Senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Perang makin sengit. Nikahi 1 istri. Wajib 25 kilo pangan. Aku sendiri pun masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dari mana? Tidak mau saja. Aku tidak mau juga. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan, pria yang belum nikah harus nikahi 1 istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang, itu cuma bisa mati. Istri tak boleh ke perang. Ya, batas waktu 15 menit. Mulai pilih sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal. Malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo, istriku. Kamu. Kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Ini bagus, cukup kuat. Ini pilih istri. Atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, ke sini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya sangat bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan nikah sama pria kampungan begini. Ini putri kerajaan Hanuk. Pemerintah tidak tahu identitas aslinya. Makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Putri jenderal dijebak. Pandai bela diri. Pilih dia sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatifmu sendiri. Nikahi dia pasti nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele lagi, ku bawa ke medan perang nanti. Baik, aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang disukai, Tuhan akan langsung mati. Kehidupan lalu, aku tidak berani cari pacar. Datang sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati. Serius? Masih mau? Aku saja tidak mau pilih. Dia masih pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua? Aku main apa nanti malam? Kita pilih 1 saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti bagaimana kumpul pangannya. 3 gadis ini kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau, ketemu orang baik, keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang, sudah genit masih begitu sok mulia. Tunggu kembali ke Hanuk. Aku habiskan kamu nanti. Kamu belaga sekali. Harus ajarin kamu baik-baik. Anak muda, aku bulan depan kumpulkan pangan. Kalau kamu tak kumpul, aku habisi kamu sesuai hukuman. Ayo pulang. Beruntung sekali anak ini. Istriku, ayo pulang. Arsa, Kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri.
1 bulan harus kumpul 75 kilogram pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai libatkan keluarga Wira. Namanya Haldi Wira. Sangat bajingan. Dulu dia rebut uang penyelamat tubuh ini. Akhirnya mati kesakitan. Aku sudah pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Tuli, beraninya dorong aku. Habis si pencundang ini. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Gadis cantik, masih belum nikah. Sudah belajar. Dengar, ya. Orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Kusuruh lewat bawah selangkanganku pun, dia tak berani tolak. Hari ini kalian bertiga. Makanya sok berani. Pecundang. Sini, berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini pengecut. Mana pantas jadi suamiku? Hai, istriku. Tidak apa. Bantu aku ya. Pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Itu titah kaisar. Kamu mau bantah kaisar? Aku, Pak. Habisi dia. Aku. Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku cuma bercanda sama dia saja. Aku cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Dapat hadiah sistem dulu. Aku akan lawan kamu. Istriku. Ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habis kamu nanti. Rumah agak kumuh. Maklumi saja ya. Di kehidupan lalu. Rumah begini. Jangankan nikah. Hewan lihat pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Ini istri baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini. Cak perlu sebulan. 3 hari saya mati kelaparan. Apa bagusnya? Kamu sudah sampai minus. Suamiku, maklumi saya. 3 hari tak makan. Aku bicara saja. Lupa layani kalian. Ayo, duduk di sini dulu. Aku masak buat kalian dulu. Dua kakak. Kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lestisari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusuh. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Terdampar di sini. Kedepannya, aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara agar tidak kelaparan. Sistem. Cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan? Minyak? Beras? Mie? Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak dari punya satu kampung. Suami kita bukan pembohong. Dia bilang buat makanan kita. Pasti takkan kelaparan. Bodoh, dia miskin. Pasti kumal. Gali rumput, kulit kayu. Isi perut saja. Makanan begitu. Aku tak. Aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus, ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan. Sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan buat hidup? Istriku, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia benaran ada makanan? Suamiku, ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan?
Pencari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo, istriku. Cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanok. Mana bisa nikah sama petani kampung? Sekarang tinggal di sini juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil. Tunggu saja aku pelan-pelan. Hancurkan kesombonganmu. Ini? Oh, ada daging. Dia miskin begini. Masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana bisa dia ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, ke depannya pasti akan makan daging tiap hari. Ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Suamiku, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Suamiku. Aku? Kamu? Suamiku. Aku. Ya, sudah mau tidur? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar, aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini, tidur sama. Istrimu berdada besar. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur sama dia dengan setengah karung beras berjamur? Mimpi di siang bolong. Ketawa? Kamu pasti setuju. Hah? Aku tahu kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras. Cukup 3 orang. Makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia. Seperti Lesti. Pilihannya tak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik mati. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ikut aku. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa memang pria baik. Sayangnya, aku tak berbudi padanya. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga sangat wajar. Mungkin ini takdirku. Hei! Kenapa? Kamu ini benaran. Sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu, dia berlutut dan mohon aku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku. Sangat mirip anjing. Dikasih hati minta jantung. Ayo, coba hajar aku. Ayo pukul aku. Suamiku jangan gegabah. Kamu bisa terluka. Kamu tadi mau sentuh istriku ya? Hah? Aku. Jalan. Suamiku keren sekali. Aku sudah jatuh cinta sama dia. Arsa kasih. Kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, permainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga, istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi. Bajingan. Tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik. Bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu. Mau nikahi 3 gadis cantik ini? Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju. Aku lihat siapa yang akan lindungi kamu hari ini.
Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku keren sekali. Ampun, pendekar. Aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi? Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi, sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani onar lagi, aku suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku pengawal balai kota. Kamu sudah buat masalah sama aku. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa. Tiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan. Bisa pandai bicara begini? Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah. Baru bisa lindungi diri di zaman kacau. Sudah malam. Istriku, cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat. Dia seberapa hebat. Jaga 3 istri cantik. Iya, tak dinikmati. Perjuangan belum selesai. Harus tetap berusaha. Tenang saja. Aku pria sejati. Tidurlah. Zira, selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih berinisiatif. Harus cari perhatian Arsa. 2 wanita ini, satu bisa lindungi Arsa, satu bisa bermanja. Kumaku tak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia ceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku? Di dunia kacau ini, sulit ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku? Suamiku, hari ini hari kita nikah. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Suamiku, 2 kakak itu lagi tidur. Tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak akan salahkan aku, kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma 1 kamar. Kalau bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu tepat. Aku pasti adakan pernikahan mewah buat kalian. Suamiku baik sekali. Bisa ketemu kamu. Itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Leslie. Capai 40. Bisa dapat hadiah lagi? Istri kecilku berguna. Tambah 20 poin kesukaan. Bisa undian sih kau, harus manfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Orang hebat ingkar keahlian tekstil kami. Sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. 100 lebih anggota keluarga. Kecuali aku, diselamatkan orang misterius. Sisanya mati di penjara. Istriku, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Hari penuh semangat lagi. Gawat. Kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini. Semua kerbau tua itu dipinjam Pak Kasno beberapa hari lalu. Bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi. Pagi tadi aku bajak tanah pakai kerbau. Hardi tidak tahu kenapa. Tabrak kerbau seperti orang gila. Masih bilang kerbau yang tabrak dia. Lalu tusuk kerbau mati pakai pisau. Hardi sialan ini lagi. Cepat pergi. Bawa kerbau pulang saja. Masih bisa makan dagingnya. Kalau telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia mau mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Hardi dan Rudy itu satu, geng. Rudy itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat. Jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut.
Jangan bilang, aku yang kasih tahu kamu, ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah. Tapi, aku ada sistem. Bereskan mereka. Sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem aku mau unjan. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah dikuasai dan diingat. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya sekarang, kekuatanku sudah bisa hajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga. Cukup berani. Aku sudah remehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya. Kerbau tua ini agak kurus. Makan dengan arak lumayan. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, tabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak, Kak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini nyawanya. Jangan sampai nanti ambil nyawamu ya. Kamu percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri. Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut hormat sama aku. Hardy. Aku mau ambil nyawamu. Buat bayar nyawa kerbauku. Aku mau ambil nyawamu. Dibuat bayar nyawa kerbauku. Anak itu datang. Pengecut ini biasa ketemu aku juga akan tundukkan kepala. Sekarang sudah berani teriak di depanku. Sudah makin berani ya. Rudy ini bukan pengawal biasa, tapi ketua. Setara sama komandan polisi di bumi. Tapi mereka sama sekali tidak seperti polisi. Malah seperti bandit kejam. Pergi. Kasih dia pelajaran. Jangan sampai mati. Kak, masih tidak tahu ya? Pecundang ini. Nikahi 3 wanita pendekar yang sangat cantik. Kita habisi dia hari ini. 3 gadis cantik itu bisa kita main sepuasnya. Benar, Kak? Baik. Gawat, mereka sudah buat jebakan. Lagi tunggu Arsa masuk perangkap. Tapi aku sekarang sangat sengsara. Sama sekali tidak bisa bantu dia. Kalau identitasku ketahuan, bisa makin susah. Sekarang cuma bisa andalkan gadis itu. Gadis itu datang juga. Sepertinya identitasnya tidak biasa juga. Tidak mau ketahuan juga. Tapi Arsa sekarang sangat bahaya. Kalau aku maju, pasti akan hebohkan pemerintah. Terus, bocorkan identitasku. Kalau aku tidak bantu, bagaimana kalau dia celaka? Bajingan! Malam itu, kamu sangat berlagak di belakang wanita. Aku habisi kamu hari ini. Biar kamu tahu akibat buat masalah sama aku. Hancur. Hebat sekali. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa jadi skuad ini? Kah, bunuh dia. Bunuh dia. Kenapa diam saja? Patahkan kedua kakinya. Aku tidak pernah rasakan pengalaman seru begini. Hari ini main sampai puas. Kenapa diam saja? Patahkan kedua kakinya. Tidak tahu diri. Aku maju sendiri. Bunuh kamu. Rudy, adik-adikmu bunuh kerbau. Sesuai hukum, akan dihukum mati. Kamu sebagai pejabat, tidak kasih dia hukuman, malah biarkan adik dan bawahan bunuh kerbau dan makan bersama. Sengaja langgar hukum akan dihukum lebih berat. Kalian semua tunggu dipenggal kepala saja. Di zaman sekarang, pangan itu hal penting negara. Mereka berani bunuh kerbau. Siapapun tidak bisa. Lindungi mereka. Bunuh kerbau. Dihukum mati. Jangan takut. Anak miskin ini tak punya apa-apa lagi. Jangankan tuntut kita. Karton saja tak mampu beli. Maju sama-sama. Potong lidahnya. Asal tidak mati, dia juga tidak bisa tuntut kita. Aku hampir lupa. Uncok, waktu aku. Kacan, suruh semua warga desa datang lihat keseruan. Sebentar lagi pasti sampai. Kasih mereka lihat bagaimana kalian bunuh kerbau dan makan daging. Bagaimana siksa aku. Kamu sudah buat persiapan?
Kamu begitu bodoh. Sejak kapan? Jadi sebentar ini? Ketua, kabur saja. Kalau tertangkap, bisa dipenggal kepala. Bawa adikku pergi. Sialan. Kamu tunggu saja. Aku pasti habisi kamu. Baik. Kerbau tua, tuanmu cuma bisa bantu balas dendam. Sampai sini saja. Kalau buat mereka kesal, bisa gawat kalau ambil nyawaku. Kerbau tua enak juga ya. Kenapa kalian datang ke sini? Mereka berdua pasti khawatirkan aku. Diam-diam datang lindungi aku. Ini bukan tempat buat bicara. Nanti warga lihat kamu makan daging. Kamu tidak bisa jelaskan nanti. Tidak ada warga. Aku cuma takuti mereka. Coba pikir. Waktu datang, aku bahkan tidak tahu mereka ada di mana. Mana bisa cari warga? Dia tak mau bela jadi. Masih berani dan cerdas juga. Permainkan Rudy dan temannya. Aku tak bisa pikirkan cara sebaik ini secepat ini. Langsung meningkat 5 poin kesukaan. Istri besarku suka. Pria sehat dan sedang jago bela jadi. Dia lumayan hebat juga. Kedepannya bisa bawa pulang ke Hano. Jadikan ahli taktik. Jangan berdiri saja. Ayo duduk. Ayo Koba. Sangat enak. Makanlah. Sisanya bawa pulang buat Lesti. Terima kasih suamiku. Tidak sangka di dunia kacau ini. Ikut dia. Bisa makan daging terus. Kotor sekali. Aku tidak mau makan. Aku sangat lapar. Makan 1 gigitan saja. Enak sekali. Dasar tukang makan. Kasih makan daging pun masih tidak suka aku ya. Istriku, aku pulang. Suamiku, tidak terluka, kan? Tidak apa, aku baik-baik saja. Ayo masuk kamar. Bawakan daging buat kamu. Ayo duduk. Suamiku memang berani dan cerdas. Aku nikah sama kamu. Itu memang keberuntunganku. Deteksi poin kesukaan, Leh. Capai 60. Bisa buka sekali undian mahakarya. Istri ketigaku ini berguna sekali. Ramah dan berguna. Jangan senang dulu. Kita sudah buat masalah sama Rudy dan temannya. Mereka pasti akan datang balas dendam. Tidak apa. Aku ada cara. Bagaimana menghadapinya? Mereka takut bunuh kerbau ketahuan. Beberapa hari ini pasti takkan kembali. Satu-satunya kesempatan mereka balas aku. Cuma kumpulkan pangan di awal bulan. Ya, Arsa nikahi kita bertiga. Tiap bulan harus kumpulkan 75 kg pangan. Ini harus bagaimana? 75 kg pangan. Nanti ku kasih stok setengah tahun. Kita bisa tiap hari makan daging. Jangan berlagak lagi. Kumpul setengah, tahun 450 kg. Sekarang di seluruh desa Sona, hanya beberapa yang bisa kumpulkan pangan. Di rumah, tidak banyak makanan lagi. Kita sangat hemat pun, tidak bisa kumpulkan 25 kg. Orang bijak punya rencana tersendiri. Kalian tunggu saja. Ayo makan. Kenapa malam hari tidur seribut ini? Sistem, aku mau undian. Terdeteksi poin kesukaan Lesti. Capai 60. Kalau bisa buka sekali undian mahakarya. Apa Tuan mau pakai? Pakai. Dapat 20 dosis antibiotik kuat. 10 tongkat pancing premium. 5 busur panah kompon semi otomatis inframerah. 6 dosis adrenalin kuat. 100 kentang super. 10 point attribute Beavers. Ini bisa berjaya. Semua sumber daya ini bisa atasi semua masalah. Sistem, tambahkan semua atributku ke poin bela diri. Poin bela diri Tuan sekarang 78. Sudah mendekati poin 80. Batas orang biasa. Syok, bukannya ini Pak Arsa? Kenapa tidak teliti karanganmu di rumah? Keluar buat apa? Oh, tangkap ikan. Kamu mau tangkap ikan? Tubuh kecilmu ini belum lihat ikan. Kamu yang jatuh ke sungai dulu. Nikahi 3 istri. Sudah mau mati tidak bisa kumpulkan pangan. Tidak lahirkan anak di rumah. Tidak tahu keluar buat apa. Ternyata cara hebat yang kemarin kamu bilang, pasti itu tangkap ikan. Kamu menyerah saja. Ikan di danau ini pasti sudah habis ditangkap. Daripada buang waktu, lebih baik cari cara lain. Tidak sama. Mereka tidak bisa tangkap. Itu karena mereka tidak bisa. Terus alatnya tidak bagus. Percaya tidak, aku sekali tangkap,
Keranjang ini saja tidak cukup simpan. Pak Arsa, gila karena lapar ya. Mulai asal bicara, warga tahu kamu tak bisa apa-apa. Selambelaya. Kalau hari ini, kamu bisa tangkap 1 ekor ikan, aku temani kamu tidur nanti malam. Tidak perlu. Aku otak Tika istri. Tidak perlu kamu temani. Tapi, kalau aku bisa dapat ikan, kalian bantu tanam sawah sebulan. Bagaimana? Sepakat. Kalau tidak dapat, 1 bulan mendatang, suruh 3 istrimu cuci baju kami. Baik. Ini pancing premium, bisa langsung setrum banyak ikan. Kebanyakan, tak habis makan. Apa ini? Kenapa tidak sama seperti pancing biasa? Ini pancing yang baru aku buat. Istriku, mundur dulu. Lihat penampilanku. Pakai pancing murahan buat tangkap ikan? Dia sudah gila ya. Suamiku, ada ikan. Hah? Kenapa ikannya naik sendiri? Aku pancing ikan. Selalu ikan mau dipancing. Istriku, ambil ikannya. Suamiku, ini setidaknya ada 2 kilogram. Makan daging lagi malam ini. Ini tidak dihitung. Ikan ini mati sendiri. Dia cuma lagi beruntung saja. Kalau aku bisa buat lebih banyak ikan mengapung, kamu mau bagaimana? Ikan mengapung sangat normal di sungai ini. Kalau kamu bisa tangkap ikan lebih banyak, kami akan mengalah. Dasar ibu-ibu kampungan, kenapa tidak tepati janji? Istriku, jangan kesal sama mereka. Lihat aku permalukan mereka. Ikan kecil, muncullah. Cepat. Suamiku hebat sekali. Belong sejong. Dapat ikan sebanyak ini. Ini setidaknya 50 kilogram. Poin kesukaan naik dari 60 ke 65. Kalau ikan ini ganti jadi biji-bijian, bisa dapat 100 kilogram lebih. Kalau begini terus, Aisyah bisa kumpulkan 450 kilogram pangan sebelum akhir bulan. Iya kan? Poin kesukaan naik dari 19 ke 24. Memang hebat, aku akui kamu. Poin kesukaan naik dari 12 ke 15. Kamu sekarang harus panggil aku apa? Suamiku. Ya. Tuan Arsa, aku sudah tahu kamu hebat. Tangkap ikan sebanyak ini. Boleh bagi aku seekor tidak? Apapun boleh. Berdiri di situ saja. Kamu. Tak ada lagi yang dibicarakan kan? Mulai sekarang, jadi buruh tani kami sebulan. Tuan Arsa, aku cuma bercanda saja tadi. Jangan anggap serius. Suamiku terluka karena berburu. Tidak bisa kerja. Sekarang sekeluarga. Cuma andalkan aku sendiri saja. Tidak suruh kamu kerja sia-sia. Bantu aku buka lahan baru. 2 hari, upah semangkuk biji-bijian. Bagaimana? Serius? 2 hari 1 mangkuk biji-bijian? Ini lebih banyak dari saudagar lain. Saudagar lain, dia juga harus kasih uang. Baru bisa kerja. Tidak cuma itu saja. Mau semua warga yang pandai kerja. Tolong 2 ibu infokan warga desa. Kumpul depan desa. Dapat pangan. Baik. Tuan Arsa, Biwati, yang mereka bilang itu benaran, buka lahan, kerja 2 hari, benaran bisa dapat 1 mangkuk biji-bijian? Iya. Pandai dan banyak kerja. Ada hadiah. Desa kita, ada belasan orang. Kamu makan saja sudah kesusahan, mau kasih kami apa? Istriku, kamu dan Kasno bawa ikan ini ke kota. Tukar jadi biji-bijian. Sesuai harga pasar. Mungkin dapat 150 kilogram. Cukup pangan setengah bulan buat kalian. Pangan nanti, aku ada cara sendiri. Tapi, sekarang kemarau sangat parah. Kita angkut air dari sungai. Juga tidak bisa siram banyak lahan. Yang penting sekarang, kita tak banyak bibit. Cangkul banyak lahan. Juga tidak ada yang bisa ditanam. Aku sudah pikirkan. Ayo. Apa ini? Dunia belum ada kentang. Hasil panen sangat sedikit. Makanya mereka kelaparan terus. Kentang super dari sistem ini. Tahan kemarau, mudah tumbuh. Hasil panen banyak juga. Ada kentang ini, bisa atasi masalah makan dengan mudah. Ini namanya kentang. Tanaman baru yang aku temukan dalam buku. Tanam di tanah saja, pasti akan tumbuh. Pangan yang cukup banyak. Benar saja, Bitu. Tuan Arsa ini pelajar. Dia paham lebih banyak dari kita. Kita ikuti saja. Asal kalian ikuti perintah. Pangan, dijamin akan kasih kalian dengan cukup.
Suamiku, aku dan Kasno tukar biji-bijian ke kota sekarang. Pergilah. Ayo. Karin, kamu bawa orang. Urus kentang ini. Potong kentang ini jadi dadu, bungkus pakai tanah. Tunggu bertunas. Langsung tanam ke tanah, biar kentangnya masak. Baik, serahkan buat aku saja. Repotkan kamu ya. Ikut aku. Istriku, kenapa tidak senang begini? Lesti dan Karin, sudah ada tugas. Cuma aku yang tidak ada kerjaan. Rasanya diriku sudah tidak berguna. Perkataanmu ini tidak benar. Kemampuanmu lebih kuat dari mereka berdua. Tugas buat kamu. Tentu paling banyak tantangan. Bawa ini. Dan pemburu di desa pergi berburu ke gunung. Besi bagus. Aku baru pertama kali lihat panah sebagus ini. Ini buatanmu juga? Tidak perlu dibahas. Buat sesuai. Karya di buku saja. Orang lain bilang, Asa cuma belajar tidak jelas. Tidak disangka dia begitu berpengetahuan luas. Bisa buat barang. Luar biasa. Sebanyak ini. Panah ini sangat luar biasa. Aku ajarin kamu cara pakainya. Tangan kiri. Istriku Vangi. Otot tubuhnya lentur. Aku suka. Dari sini. Lihat sini. Sesuaikan 3 titik jadi 1 lagi. Habis disesuaikan. Tarik pelatuknya dengan pelan saja. Keluarkan jari tanganmu. Kuat sekali. Ada barang berharga ini. Bisa berburu. Beruang hitam dan harimau ganas. Suamiku hebat. Jadi, apa kamu mau kasih aku? Sedikit hadiah? Tidak bagus. Kalau dilihat orang, bisa rusak moral. Di sini tidak ada orang lain. Cium sekali. Akhirnya aku serahkan ciuman pertama di dunia ini juga. Gawat. Ada apa? Tebu Lesti dan ditangkap Rudy. Apa? Berhenti. Ikan sebanyak ini dari mana? Suamiku tangkap dari sungai. Omong kosong. Pelajar miskin seperti Arsa. Bisa tangkap ikan? Menurutku, ini semua pasti kamu yang curi. Bukan curi. Ini benaran suamiku yang tangkap sendiri. Tanya warga desa. Mereka bisa jadi saksi. Jangan omong kosong. Sudah ada saksi dan buktinya. Kalian masih mau berdalih? Pengawal, bawa barang curian ini ke balai kota. Gadis ini juga bawa pergi. Ya. Jangan begini. Lepaskan aku. Jangan begini. Lepaskan dia. Aku suruh kamu pergi ke kota sama Lesti. Karena lihat pamanmu kerja di balai kota. Tidak berani buat masalah sama kamu. Kamu diam saja Lesti di bawah Rudy. Dan teman sialannya. Salah paham. Kalau bukan karena pamanku, aku juga akan dibawa pergi. Tak ada kesempatan kasih info lagi. Apa yang terjadi? Lesti ditangkap Rudy. Apa? Aku ke balai kota sama kan Lesti. Kalian jaga rumah. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Mereka pasti sudah ada rencana. Di balai kota. Jangankan selamatkan Lesti. Kamu juga bisa bahaya nanti. Asa memang baik hati. Demi selamatkan Lesti. Sama sekali tidak pedulikan keselamatannya. Memang orang yang bisa diandalkan. Poin kesukaan naik dari 28 ke 32. Aku temani kamu pergi. Mereka masih tahu aturan hukum tidak? Kalian tidak boleh pergi. Istri bupati itu kena penyakit aneh. Dia cari tabib terkenal di berbagai tempat. Obati istrinya. Serahkan tugas balai kota ke wakil bupati. Wakil bupati itu ayah angkat Rudy. Mereka satu geng. Kalau kalian pergi, tidak bisa kembali lagi. Tunggu. Kamu bilang apa tadi? Kalau kalian pergi, tak bisa kembali lagi. Bukan. Kalimat sebelumnya. Wakil bupati ayah angkat Rudy. Bukan. Kamu bilang istri bupati kena penyakit aneh. Penyakit apa? Aku dengar pamanku bilang, sepertinya digigit sesuatu. Bekas lukanya bernanah dan bengkak merah. Banyak tabib terkenal. Bilang tidak bisa diobati lagi. Itu karena luka terinfeksi bakteri. Sampai demam tinggi. Baguslah. Lesti bisa diselamatkan. Kamu bilang apa? Aku ada cara. Kasno. Iya. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Cepat bawa kami ketemu pamanmu. Suruh dia bawa kami temui bupati. Bilang saja aku bisa obati istrinya. Pergi sekarang. Cepat. Sistem sudah kasih aku antibiotik kuat. Pasti bisa sembuhkan penyakit istri bupati.
Kamu bilang dia bisa obati? Mustahil. Jangan kira aku tidak kenal anak ini. Namanya Arsawira. Pelajar di tahun ke-7 dinasti Kina. Memang berstatus pelajar, tapi tidak kerja dan bermalasan. Dia bisa obati? Itu hal mustahil. Masih berharap bisa ketemu bupati. Pergi dari pos ini. Paman, pergi. Tuan Yanto, Tuan ini asal bicara. jangan bahas mustahil atau bukan dulu. Kamu bukan aku. Bagaimana bisa tahu aku tidak bisa obati? Kita semua pelajar. Kenapa tidak tahu? Orang bijak. Tidak banyak bicara. Beraninya kamu ajarin aku? Aku tanya sama Tuan. Istri bupati sekarang sudah kritis. Semua tabib sudah menyerah. Iya kan? Iya. Tabib tidak perlu latar belakang. Yang penting bisa obati. Benar tidak? Benar. Tuan Yanto, hari ini aku jamin pakai nyawaku. Aku bisa obati. Tapi malah dihalangi Tuan. Aku tidak apa kalau hari ini aku pergi dari sini. Tapi kalau suatu hari aku benaran ada ilmu medis. Benaran bisa obati penyakit ini. Nanti istri bupati mati karena penyakit. Atau mati di tangan Tuan. Ini. Anak ini pandai bicara begini. Bukan pecundang seperti yang orang bilang. Tuan Yanto. Aku dengar. Dulu ada banyak tabib hebat yang pergi. Tidak bisa sembuhkan. Juga akan dikasih upah. Kenapa aku hari ini sangat percaya diri? Tuan malah tolak aku. Masih sama yang tadi aku bilang. Kalau tidak bisa disembuhkan, aku serahkan kepala. Hitung aku juga. Aku juga. Aku juga. Kamu? Sudahlah, aku bisa bawa kalian pergi. Tapi, ada satu hal. Kamu harus tahu, kalau benaran terjadi masalah, jangan libatkan aku. Pak, hormat, Tuan Jaka. Aku sudah cari banyak tabib buat istriku. Tapi, baru pertama kali lihat tabib muda seperti Tuan. Tuan berasal dari mana? Kalau ada wariskan, ilmu berobat. Apa orang tuamu terkenal? Orang tuaku dulu kesusahan. Tersesat ke desa Sona. Sudah lama mati karena kelaparan. Jadi, leluhurku tidak terkenal. Leluhurku khusus obati penyakit ini. Oh, anak ini berani mengarang. Cipubak Bupaji, kalau tak bisa obati dan ketahuan Tuan Jaka, bisa dipenggal nanti. Aku juga akan terlibat. Bukan, aku tidak percaya sama Tuan. Tapi kemarin, istriku pingsan. Sekarang obat pun tidak bisa disuapin. Tapi bilang, hari ini, hari kematian istriku. Kalau Tuan tidak ada ilmu ubah takdir, pulang saja. Pak, Tuan Jaka sudah bilang begitu. Maksudnya tidak mau ganggu ketenangan terakhir istrinya lagi. Kita pergi saja. Untung tidak perlu masuk lagi. Bisa gawat nanti. Ayo pergi. Pak, kalau percaya sama aku bersedia coba. Tidak begitu yakin. Tapi, tidak akan biarkan istri Tuan meninggal. Serius? Serius. Kalau ada kesalahan. Aku bayar pakai nyawa. Ini. Baik. Silakan ikut aku. Ini. Tuan, napas Yonya makin lemah lagi. Tak bisa bertahan lama. Apa? Tuan. Tangan sudah dingin. Kondisinya lebih parah dari dugaanku. Sepertinya 1 dosis antibiotik tidak cukup. Setidaknya masih mau tambah 1 dosis adrenalin kuat. Lumayan rugi juga. Bagaimana, Tuan? Kamu tadi sudah jamin bisa sembuhkan istriku. Makanya aku kasih kamu masuk. Percaya apanya? Dia mana bisa ilmu medis? Aku memang ada cara sembuhkan istrimu. Tapi pengorbanannya lumayan besar. Tuan bilang saja perlu apa? Asal bisa sembuhkan istriku, aku bersedia serahkan semua hartaku. Tidak ada hubungan sama uang. Mau sembuhkan istrimu, harus tukar pakai 10 tahun sisa hidupku. Bajingan, makin tidak masuk akal, ya? Tapi, tabib berbaik hati. Selamatkan nyawa orang itu paling mulia. Apalagi bapak ini pejabat yang jujur dan bijaksana. Jangankan 10 tahun, 20 atau 30 tahun pun tidak apa. Aku suntik istrimu sekarang juga. Sistem, keluarkan adrenalin kuat dan antibiotik kuat. Wah, apa itu? Kenapa aku tidak pernah lihat tabib lain pakai? Ini jarum penarik rok warisan keluargaku. 2 suntikan dijamin bisa sembuhkan penyakitnya. Tuan mundur dulu. Aku mau suntik sekarang. Aku mau mulai suntik. Tuan, menurutku, lupakan saja. Tabib Arsa muda begini. Aku takut dia tidak bisa dipercaya.
Kalau sampai mati, aku juga harus ikut mati. Biarkan saja. Anggap saja upaya terakhir. Tidak bisa sembuhkan istriku pun, aku tidak akan salahkan dia. Sudah sembuh. Apa? Cepat sekali. Kulihat tabib lain tusuk akupunktur. Perlu banyak jarum. Setengah jam lagi, istrimu pasti sadar. Sudah setengah jam. Kenapa istriku masih tidak sadar? Apa arsa ini? Bohongnya aku? Gawat, Tuan pasti sudah tahu. Bagaimana ini? Tuan, Nyonya datang. Istriku, kamu benaran sudah sadar? Aku sudah lebih baik kan. Aku khusus datang. Terima kasih sama tabib sudah selamatkan aku. Tabib berhati baik. Sembuhkan Nyonya, kewajibanku. Tidak perlu terima kasih. Waktu aku pingsan, sudah hampir mati. Tabib yang selamatkan aku. Suamiku. Budi besar ini harus kita balas. Aku ada satu hal. Mau minta bantuan, Tuan. Bilang saja. Tuan sudah berbudi besar. Terimalah sujudanku. Tidak perlu. Tidak perlu. Arsa benaran sembuhkan istrinya. Aku kenalkan dia. Berjasa dapat hadiah dari Tuan. Nyonya sekarang sudah hampir sembuh total. Tinggal rawat sebulan. Sudah bisa sembuh total. Tapi, sekarang aku ada satu hal. Mau minta bantuan Tuan. Bilang saja. Rudi, kepala balai kota. Mau rebut istriku. Sekarang, istriku lagi dikurung di penjara. Mohon Tuan, bantu aku. Apa? Ada hal begini? Jangan mendekat, kamu mau buat apa? Kulit ini memang lembut. Pantas pecundang itu rela mati kelaparan. Tetap mau nikahi kamu. Sebelum mati, bersenang-senang 1 jam sama gadis cantik. Waktu mati, juga sangat nyaman. Tolong. Keras kepala sekali ya. Tapi seru juga begini, Hardy sudah aja pengawal Minu. Kamu teriak keras pun, tidak ada yang selamatkan kamu. Suamiku, kamu di mana? Cepat datang selamatkan aku. Pecundang itu, kamu masih harapkan dia selamatkan kamu? Sebentar lagi kumpulkan pangan. Tunggu kepalanya dipenggal. Aku bawa temanmu, datang main juga. Gadis kecil, turutilah aku. Ikut aku, bisa makan enak. Aku jamin tidak akan rugikan kamu. Suamiku tidak akan ampuni kamu. Pecundang itu, tidak coba berkaca dulu. Aku suka istrinya, itu keberuntungannya. Ayo. Suamiku. Gadis kecil, masih permainkan aku. Bajingan. Mati saja kamu. Pak Jaka. Pak Rudi, kalau aku tidak lihat sendiri, masih tidak tahu di sini, ada orang tidak tahu malu kayak kamu. Pak Jaka salah paham. Aku tadi lagi interogasi terpidana. Bapak pasti salah lihat. Kamu kira aku bodoh? Aku lihat sendiri. Kamu masih berani mengeyel? Pasti kamu yang fitnah aku. Kan di depan Pak Jaka. Jangan percaya anak ini. Pak Jaka tidak akan bunuh aku demi pecundang ini. Pasti cuma pura-pura di depannya saja. Pasti kamu yang fitnah aku di depan Tuan. Jangan percaya perkataan anak ini. Tuan Jaka tidak akan bunuh aku demi pecundang ini. Pasti cuma pura-pura di depannya. Pengawal, tahan dia ke penjara. Tunggu hukuman. Siap. Benaran sama yang aku pikirkan? Tuan Jaka kumaha kecing. Tunggu Arsa pergi. Pasti lepaskan aku. Tunggu. Tuan, bawa dia ke penjara. Terlalu baik sama dia. Kamu tidak ada hak bicara di sini. Kamu fitnah aku pun. Harus dengar keputusan. Habis Tuan Jaka selidiki. Kamu siapa? Beraninya halangi Tuan Jaka kasih hukuman. Tuan Jaka, tolong sebelum hukum dia, kasih aku waktu setengah jam. Cuma rakyat biasa saja. Mau atur Tuan Jaka? Silakan. Ayo pergi. Kenapa bisa begini? Pak Jaka jangan pergi. Dia jelas mau hajar aku, Pak. Kurang aja sama istriku. Bulu kerbauku masih mau habisi aku, ya? Arsa, kamu tunggu saja. Aku pasti akan habisi kamu nanti. Terima kasih sudah ingatkan aku. Sebelum itu, aku harus habisi kamu dulu. Istriku, aku bantu kamu balas dendam. Sudah lewat 2 jam.
Kenapa mereka masih belum kembali? Pasti Tuan Arsa menyamar jadi tabib. Ketahuan Bupati. Tidak bisa. Aku harus pergi ke balai kota. Suamiku, untung Arsa datang tepat waktu selamatkan aku. Rudi dihabisi Arsa. Kamu bunuh Rudi? Tidak, aku cuma musnahkan nafsunya. Kamu mau buat apa? Jangan sembarangan ya. Berani pukul aku. Tuan Jaka pasti akan kasih kamu hukuman. Kamu tidak tahu, ya? Aku sembuhkan penyakit istri Tuan Jaka. Aku sekarang penyelamat keluarganya. Jadi, hari ini tidak terjadi masalah pun, aku tetap bisa selamatkan istriku. Banyak tabib tak bisa sembuhkan penyakit istrinya. Bagaimana kamu bisa? Hak perlu kamu khawatirkan. Sesuai yang kamu bilang, aku ingatkan kamu. Buat masalah sama aku, harus bersiap buat mati. Arsa, Tuan Arsa, Kak Arsa, Tuan Arsa, Jan! Kedepannya, dia tidak bisa celakai wanita lain lagi. Hukuman ini, kamu puas tidak? Suamiku buat apapun, aku suka. Baik. Ayo, pulang. Kamu selamatkan istri Bupati? Jadi penyelamatnya? Banyak tabib tidak bisa obati. Bagaimana kamu bisa? Ilmu pengobatan cuma salah satu kemampuanku yang tidak begitu hebat. Kedepannya, kalian akan tahu seberapa hebat suami kalian. Tuan Arsa, sudah mau malam. Malam hari tidak aman. Anda dan 3 istrimu tinggal di rumah. Sederhanaku saja. Besok pagi, aku suruh orang antar kalian pulang. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Yanto. Baik, aku siapkan dulu. Paman, tunggu, aku bantu Paman. Sikap Yanto sama Arsa tiba-tiba berubah begini. Sepertinya yang tadi dia bilang itu benaran. Dia memang orang yang hebat. Poin kesukaan naik dari 32 ke 40. Dapat poin kesukaan lagi. Kehidupanku mulai membaik juga. Pandai bela diri. Sangat kuat, bisa buat senjata. Masih paham ilmu pengobatan? Bawa dia pulang Hanuk jadi suamiku. Pasti bisa berjaya. Poin kesukaan naik dari 15 ke 25. Istri kedua, sangat baik juga hari ini. Suamiku berusaha selamatkan aku. Kedepannya, aku mau berusaha kasih dia barang paling berharga. Balas budi besarnya. 6 poin kesukaan naik dari 65 ke 80. Suamiku, kekuatan ini pas tidak? Sangat nyaman. Istriku, istirahat dulu. Aku khawatirkan kamu. Suamiku, sekarang tidak ada orang luar. Jujurlah, kamu siapa sebenarnya? Kemampuan yang dikeluarkan Arsa pasti bukan orang biasa. Apa dia dari keluarga bangsawan juga? Keturunan keluarga bangsawan? Kalau begitu, aku ada harapan buat balas dendam. Apa dia diam-diam kuasai sekelompok pasukan? Dulu banyak hal. Bawahannya yang bantu dia atasi. Pandai sekali dia sembunyikan. 2 gadis ini pandai berhayal, ya? Kalian tidak perlu tanyakan identitasku. Tunggu waktu yang tepat, aku tentu akan kasih tahu kalian. Sekarang kalian cuma perlu tahu, ikut aku. Kalian bertiga tidak akan lewati hari susah lagi. Kasur hari ini cukup besar, kita tidur bareng. Pasti cukup. Tidurlah, tunggu. Kenapa kamu lepas baju? Aku masih belum akui kamu suamiku. Kalau kamu mau tidur, suruh Lesti temani kamu saja. Hah? Dia mandul ya. Tiap kali buat orang tidak senang. Baik, kalian bertiga tidur kasur. Aku tidur di lantai. Bukan. Istriku, kenapa nangis? Suamiku, apakah kamu benci aku? Tidak, mana mungkin aku benci kamu. Kenapa kamu tak mau tidur bersamaku? Bukan begitu, dia. Oke, baiklah. Hari ini, istriku temani aku tidur. Kalian berdua, kalau mau tidur di ranjang, naik saja sendiri. Aku tidak akan paksa. Ayo, tidur. Kalau dia memang bisa bantu jaga keluarga, bersihkan aib, dan pulihkan nama baik, maka aku rela mengabdi padanya seumur hidup, meski jadi budak sekalipun. Istriku, meski aku juga mau lakukan itu sama kamu, kalau kita lakukan sampai bersuara, takutnya kurang pantas. Suamiku sudah tolong aku, dan baik sekali sama aku. Aku cuma mau kasih yang terbaik buatmu. Aku mau jadi wanitamu seumur hidup.
Kedua kakak itu, meski mereka bilang tidak mau, aku bisa rasakan di lubuk hati mereka, mereka sudah terima kamu. Malam ini, biar aku yang kasih contoh dulu. Biar pas mereka mengabdi padamu, sudah merasa wajar. Kalau begitu, aku pelan-pelan. Di kehidupan lalu, aku tak mampu bayar mas kawin. Bidadari di pelukanku. Enak punya banyak istri. Iya, tidurnya nyenyak sekali. Hah? Kedua istriku, kalian tampak lesu sekali. Kenapa? Semalam tidur tidak nyenyak? Jelas. Semalaman dibuat repot. Siapa yang bisa tidur nyenyak? Cuma tidak terbiasa. Karena pindah tempat. Mana Pak Kasno? Bukannya dia ikut kita pulang ke desa? Pak Arsa, semalam tidurmu nyenyak sekali ya? Ya. Sebentar lagi naik kereta kuda ini. Aku antar pulang. Terima kasih Pak Jaka. Tapi barang-barang di kereta ini. 150 kilo beras dikirim, Bupati untuk Pak Arsa. Ada beberapa gulung kain, dan papan rumah keluarga pahlawan yang ditulis langsung oleh Bupati. Bupati kirim beras sebanyak ini, takutnya diincar para pengungsi. Dengan papan ini, mereka tidak berani ganggu keluarga Pak Arsa. Bupati juga bilang, untuk saat ini, belum bisa kasih uang. Setidaknya, beras dan perlengkapan ini bisa bantu kehidupan Pak Arsa. Karena ini niat tulus dari Pak Jaka, aku akan terima dengan rasa hormat. Beras sebanyak ini, hepelu khawatir, sampai 2 bulan. Istri-istriku, ayo pulang. Pak Arsa, kalian sudah pulang. Pak Kasno, kapan kamu pulang? Rumah ini. Ini perintah Pak Bupati. Dia kasih aku uang untuk cari orang di kota. Katanya biar Pak Arsa dan 3 istrinya bisa tinggal lebih layak. Pak Jaka ini, reputasinya memang baik. Tapi sekarang sepertinya dia memang patut dijadikan sahabat. Suamiku, mulai sekarang, keluarga kita akan makin baik. Pak Arsa, ku dengar kamu selamatkan istri Pak Bupati. Kamu pasti akan jadi orang terpandang. Dari awal aku sudah duga, Pak Arsa bukan orang biasa. Suatu hari pasti akan sukses. Ternyata dugaanku benar. Tentu saja, Pak Arsa, sekarang kamu kebanggaan desa kita. Dulu pemilik tubuh ini tak berani angkat kepala di desa. Sekarang sudah berjaya. Semua berlomba menjilat. Ternyata, di dunia manapun, manusia selalu jilat yang berkuasa dan rendahkan yang miskin. Kalian tenang saja. Selama kalian kerja keras buatku, kalian juga akan untung. Oh, ya. Bagaimana perkembangan kentang yang kusuruh kalian tanam? Kami ikuti instruksi Bu Karin. 2 hari ini berhasil tumbuhkan 1000 bibit kentang. Tanah selesai dibajak, bisa langsung ditanam. Kentang super system. Kualitas sungguh. Meski sekarang kondisi lagi buruk, tetap akan tumbuh subur. Harus makan dulu, baru bisa susun langkah. Pak Kasno, bagaimana soal petani desa untuk bantu? Garap ladang yang aku suruh kamu cari. Bagaimana petani desa? Garap ladang yang kusuruh cari? Sudah ada lebih dari 20 orang yang daftar, tapi semuanya wanita dan anak-anak. Para pria di desa sudah ditarik jadi serdadu dan dibawa berperang. Sudah kuduga dari awal. Tidak apa-apa, bajak tanah tidak terlalu sulit. Asal ada perkakas yang tepat, pasti bisa dikerjakan. Tapi, peralatan besi yang dulu ada di desa sudah dijual untuk ditukar bahan makanan. Sekarang di desa, cuma tersisa perkakas dari kayu. Sama sekali tidak memadai. Sekarang perang tidak kunjung selesai. Besi yang bagus semua ditempa jadi senjata dan dikirim ke medan perang. Mau dapat perkakas besi untuk bertani, susahnya bukan main. Jika tak ada perkakas layak, meski bibit unggul, culi panen. Sepertinya rencana kita ini akan sia-sia. Siapa bilang kita tidak punya perkakas besi? Tunggu bentar. Permisi. Mau apa? Mau kemana? Sistem, aku mau pakai undian biasa, ditukar ke perkakas tani. Pertukaran berhasil. Hadiahkan 30 set perkakas tani unggul ke Tuan. Ternyata memang perkakas unggulan. Dengan perkakas ini, nenek 80 tahun pun bisa turun ke ladang. Keluarlah. Bagikan perkakas ini ke para pendaftar yang mau kerja. Baik, belum mana? Lihat besi sebagus ini. Di balik sosoknya, pasti ada rahasia besar. Aku harus bawa dia balik ke Hanuk untuk jadi menantu kaisar. Tak sangka, kentang ini lembut dan pulen. Rasanya enak sekali. Ditambah kuah mie instan,
Rasanya makin mantap. Bagaimana kalau kalian juga cicipi? Aku tidak sanggup makan lagi. Sekarang rakyat, susah dapat sepiring nasi. Tapi tiap hari ada nasi, tepung, bahkan ada daging. Hidup sama suamiku memang berkah. Istri-istriku, sini, cicipi kentang goreng rahasia ini. Apa ini? Ini makanan istimewa. Sekali gigit, luarnya renyah, dalamnya lembut. Tidak ada saus tomat atau saus salad. Kalau ada, pasti tak tertanding ya. Cobalah. Enak sekali. Iya kan? Suamiku hebat sekali. Urusan dapur, harusnya jadi tugas istri. Tapi aku beneran tidak bisa buat masakan seenak buatan suamiku. Enak sekali, tidak bisa. Aku harus bawa Arsa balik ke Hanuk. Dia berbakat langka. Makanan ini energinya tinggi. Habis makan ini, lebih baik kita bergerak malam ini. Kalau tidak, kalian bisa gemuk. Siapa itu? Pahlawan keluarga rumah? Salah, rumah keluarga pahlawan. Benar rumah ini, katanya bukan cuma banyak pangan, tapi juga Three Goddess Cantik. Berhasil dibawa ke markas, saudara pasti senang sekali. Siapa itu? Tidak apa-apa, aku cek. Ada orang? Siapa? Berani lukai suamiku. Nyonya ini bisa bela diri juga. Tapi aku suka. Suamiku, kamu terluka? Tidak apa-apa, nanti lukanya bisa sembuh sendiri. Nona pendekar, ampuni aku. Berani lukai suamiku. Kenapa harus kuampuni? Tahan pisaunya. Simpanlah. Sini. Aku tanya. Kamu jawab. Namaku Pisau Cokro. Panggilanku Luka Pisau. Aku datang untuk mata-mata. Kamu tahu aturan juga. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu arti mata-mata? Artinya datang diam-diam untuk mengintai. Dari tampilannya, sepertinya dia perampok gunung sekitar sini. Wanita ini tahu banyak. Sepertinya dia bukan orang biasa. Benar. Aku dari Gunung Gala. Bos kami suruh aku mengintai. Aku cuma orang rendahan saja. Anggap saja aku angin lalu dan lepaskan aku. Perampok dari Gunung Gala. Sekarang juga bahkan rampok rakyat biasa. Tak kusangka, secepat ini, aku jadi incaran perampok. Suamiku, kita laporkan saja. Biar Pak Jaka yang urus masalah ini. Tidak bisa. Dalam radius 500 km, kalau digabung, pasukannya paling sedikit 2.000 orang. Sedangkan kantor pemerintah di sana, paling banyak cuma ada 100 petugas. Jangankan berantas perampok, tidak diserang balik saja sudah bagus. Bagaimana? Masa dilepas begitu saja? Tuan, lepaskan aku. Aku akan bilang rumah kalian tak ada persediaan. Dia bos kami. Tak akan rampok rumah kalian. Hahaha, mimpi. Kulpas hari ini, besok bawa orang merampok. Lebih baik sekalian bunuh saja. Jangan. Biar nanti dilepas, tak merepotkan kita lagi. Kawanan perampok ini licik. Kalau pengintainya dibunuh, besoknya mereka tetap akan datang merampok. Mungkin bantai seluruh desa. Kalau begitu, kita tidak punya jalan lain. Pejabat saja tak sanggup urus. Kita pasti tidak bisa lawan. Baru saja nikmati hari damai. Oh, masa berakhir secepat ini? Bagaimana kalau malam ini kita kemasi barang dan pindah? Zaman ini, perampok berkeliaran. Pergi kemanapun, tetap jadi incaran. Kalau mau beneran aman, cuma ada satu cara. Apa itu? Berantas perampok sampai ke sarangnya. Hah? Kenapa kamu tertawa? Bodoh sekali. Ada 600 lebih saudaraku di Gunung Gala. Masing-masing meludah sekali. Sudah cukup buat habisi kamu. Cendekia miskin sepertimu berani berantas kami. Lucu sekali. Istri-istriku, tenanglah. Jangankan ratusan. Meski ribuan, puluh ribuan orang pun, aku tetap akan musnahkan mereka. Ikat dia. Bawa ke hadapan kepala desa. Jalan. Arsa, kamu langkah malam-malam begini sampai bawa sekeluarga buat temui aku. Jangan repot-repot tuang air. Aku ini tidak suka berbelit-belit. Langsung ke intinya saja. Orang ini adalah perampok dari Gunung Gala di barat. Hari ini dia datang mengintai desa dan tertangkap olehku. Menurut dugaanku, dalam Femhori, para perampok akan datang bantai desa. Bagaimana menurutmu? Perampok? Desa kita ini miskin sekali. Kenapa kawanan perampok mau incar kita? Masa di tengah malam gini? Kamu datang cuma mau permainkan aku.
Aku tidak permainkan kamu. Jangan pura-pura mati di sana. Cepat buktikan siapa kamu. Kak, aku perampok. Hormatilah sedikit. Buktikanlah. Kalau kamu mengoceh sekali lagi, kupotong tanganmu. Cepat. Bocah ini bukan rakyat biasa. Dulu, kalau penduduk lihat aku, langsung lari ceberit-berit. Kenapa dia malah lebih garang dariku? Ini buktinya. Ini tanda dari Gunung Galah. Habislah kita. Benaran sudah diincar mereka. Apa harus ketakutan sampai segitunya? Ini baru reaksi yang benar. Waktu lihat perampok. Habislah kita. Perampok akan datang bantai desa. Aku cari kamu untuk bicarakan ini. Aku punya cara bereskan perampok. Tapi, aku butuh bantuanmu. Arsa, cepat kasih tahu penduduk. Buat lari kembali gunung. Jalan gunung di sana terjal. Perampok tidak bisa cepat naik. Jangan lupa bawa banyak bekal. Aku lagi bicara sama kamu. Tidak dengar? Sama sekali tidak dengar apa yang kubilang. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku punya cara untuk bereskan perampok. Tapi, aku butuh bantuanmu. Nah, aku tahu. Dulu kamu sering diremehkan orang sekampung. Bahkan sampai ditindas. Bukannya itu karena kamu malas tapi suka makan. Jangan cuma karena itu, kamu malah membual dan celakakan seluruh desa. Legend, kamu tak bisa menang dari perampok itu. Lebih baik lupakan saja. Kamu sudah ketakutan begitu. Cepat kabari warga untuk kabur. Aku akan cari cara sendiri. Kades, suamiku ini hebat. Dia pasti punya cara untuk atasi. Kenapa harus kabur? Kalau nanti perampok bakar seluruh desa, pas kita balik, rumah pun sudah tidak ada. Aku tahu. Dia belakangan ini berhasil sembuhkan istri Pak Bupati. Tapi, cuma dengan itu, tidak mungkin bisa lawan ratusan perampok. Arsa, bukan tidak percaya padamu, menyangkut nyawa seluruh warga desa. Tidak boleh ada kesalahan. Kades, apa kamu tahu betapa pentingnya dirimu? Tanpa kamu, kemungkinanku berhasil cuma 70%. Kalau kamu bantu, aku pasti yakin. Orang desa bilang Arsa yang sekarang beda dari yang dulu. Apa mungkin dia benaran punya cara lawan perampok itu? Oke, aku akan percaya padamu sekali lagi. Coba jelaskan dulu. Apa rencanamu? Begini, rencana ini ada 3 langkah. Pertama, kumpulkan warga desa, umumkan, perampok akan datang. Langkah kedua, bilang ke warga, sudah lapor ke pihak berwenang, tapi butuh 5 hari kumpulkan pasukan. Selama itu, persediaan makanan dikumpul, semua orang ikut perintah. Langkah ketiga, panggil semua yang bisa kerja ke sini. Buat benteng pertahanan dan pasang jebakan sama aku. Rencanamu ini ternyata sama persis dengan yang kupikirkan. Sama persis? Orang tua ini jago membual juga. Kedua kakak, menurut kalian kali ini suami kita benaran bisa kalahkan perampok itu? Kutegaskan lagi, dia itu suami kalian, bukan suamiku. Suami masa depanku, pasti seperti naga dan Phoenix di antara ribuan manusia. Sepertinya Karin ini dulunya bukan orang sembarang. Jangan-jangan keturunan darah biru istana? Tidak usah bicarakan aku. Bukannya kamu juga sembunyikan identitasmu? Wanita yang belajar ilmu senjata jarang ditemui. Seandainya bukan karena zaman perang, dengan kepandaianmu, kamu pasti putri keluarga Panglima. Kalian lagi bicarakan apa? Tidak peduli siapa kita dulu? Yang penting mulai sekarang kita layani suami kita dan urus rumah tangga sepenuh hati. Tiga nyonya sekalian, pasukan dari Gunung Galah gagah perkasa. Dengan kecantikan kalian bertiga, cukup bagi kami. Diam. Bajingan ini yang lukai tangan suami kita. Kakak-kakak, hajar dia. Aku salah. Untunglah, perasaan hormat istri tertuaku padaku sudah naik sampai 40, aku jadi dapat satu kesempatan undian mahakarya. Sistem. Aku mau pilih senjata dari undian mahakarya ini. Sistem. Aku mau pilih senjata dari undian mahakarya. Selamat Tuan, dapat 100 busur panah otomatis, bersensor merah, 100 selai jaring raksasa otomatis, 10.000 paku besi tersembunyi, 100 set tombak bawah tanah, 20 pagar penahan kuda, 5 butir granat jebakan, dan 1 bungkus hadiah tingkat tinggi. Semua barang sudah disimpan ke ruang penyimpanan sistem. Undian mahakarya dari istri tertuaku ini ternyata ampuh sekali. Aku jadi penasaran, sama undian mahakarya Karin, bisa kasih kejutan apa ya? 3 titik sejalur. Bidik tepat ke jantung mangsa. Tarik pelatuk, panahnya akan meluncur. Istriku.
Pagi-pagi sudah berlatih. Lelah ya? Tidak. Sudah seharusnya ringankan beban suami. Kami bisa belajar lebih cepat. Sekarang waktunya terbatas. Bisa ajarkan cara pakai ini ke warga juga. Hanya saja, senjata unggulan yang kita punya sangat sedikit. Belum cukup untuk hadapi ratusan perampok itu. Tenang saja. Semuanya sudah terkendali suamimu ini. Para warga sepertinya sudah kumpul di gerbang desa. Ayo kita lihat. Kades, bukannya kami tidak percaya. Kawanan perampok itu semuanya beringas dan membunuh tanpa berkedip. Kami makan saja tidak kenyang. Bagaimana mau lawan mereka? Arsa punya cara hadapi perampok. Nanti kalian semua patuhi dia. Seorang pelajar miskin yang cuma pandai makan, dulu kalian semua meremehkan dia. Kalian lupa, menurutku, daripada patuhi pecundang itu, lebih baik patuhi aku saja. Lebih baik kita cepat berkemas dan sembunyi ke hutan. Kalau perampok mau bakar desa, biarkan saja. Ibuku 70 tahun di rumah, kakinya tak bisa jalan. Ada bayi menyusui juga. Bagaimana mau kabur ke gunung? Urusan keluargamu, apa kaitannya sama aku? Ayah, ibu dan istriku mati kelaparan tahun lalu. Sekarang cuma aku yang kenyang. Kenapa aku harus peduli? Eli? Kamu tidak punya hati nurani? Kalau bukan karena Arsa kasih kamu upah 2 hari menanam, kamu sudah mati kelaparan. Kamu masih bisa berlaga. Heh? Siapa yang kamu maki? Kenapa? Lihatlah, ku hajar kamu sampai mati. Gerombolan tidak berguna. Aku Arsa paling benci pertikaian internet. Mulai sekarang, siapapun yang berani goyahkan semangat kelompok, angkat kaki dari desa ini. Arsa, akhirnya kamu datang. Cepat jelaskan ke semuanya tentang siasatmu. Azalbert Satyuachi, aku yakin kali ini kawanan perampok itu takkan pulang. Semua orang juga bisa membual. Aku akui, busur di tanganmu itu memang lumayan hebat. Tapi perampok itu jumlahnya ratusan. Kamu sanggup bunuh semuanya? Andalkan wanita desa bunuh perampok. Sama saja bunuh seluruh desa, ikut mati bersamamu. Menjelang pertempuran besar, paling pantang goyahkan semangat pasukan. Dari awal kekuatan kita kalah jauh sama perampok. Kalau begini, belum mulai perang, sepertinya sudah 90% kalah duluan. Jangan gentar. Suamiku pasti punya siasat. Kondisi begini. Meski Panglima Agung datang sekalipun, tidak akan bisa ubah keadaan. Sehebat apapun Panglimanya, tidak akan bisa pimpin para pengecut. Aku tahu. Yukapan Eric Tari pasti mewakili isi hati banyak orang yang tidak berani diucapkan. Baiklah, akan kupakai kesempatan ini untuk hapus segala keraguan di hati kalian. Arsa, benda apa ini? Jangan-jangan ciptaan barumu? Sekarang kusebut ini, senjata pembunuh tak terkalahkan. Hanya dengan satu benda ini, aku bisa kirim puluhan perampok berkuda ke alam baka. Semua orang juga bisa membual. Benda rongsokan begitu, bisa bunuh perampok. Siapa yang percaya? Tidak percaya? Nih, ambil. Untuk apa kamu kasih aku? Bukannya kamu ragu sama ucapanku? Sekarang aku kasih kamu. Rasakan sendiri kehebatan benda ini. Kamu tidak berani. Wah! Kamu tidak berani? Siapa bilang? Hanya saja, kalau benda ini tidak sehebat yang kamu katakan, kamu harus kasih aku salah satu dari 3 istrimu. Kalau ternyata itu lebih hebat dari yang kubilang, setiap kali kamu lihat aku, kamu harus panggil ayah. Dia bertemu istriku, harus panggil ibu. Sepakat. Pegang yang bagus. Jangan gerak. Meski di tanganku cuma tersisa 5 granat, demi bangkitkan semangat dan buat warga percaya padaku, aku harus buang 1 untuk percobaan. Putar dan buka pinnya. Tarik tali itu. Benda apa ini? Benda yang bisa meledak. 3, 2, 1, lempar. Tiarap. Bagaimana denganku? Cepat lepaskan aku. Arsa, tidak usah berlagak. Hebat di sini. Istriku, tutup telinga kalian. Meledak apanya? Ilmu sihir. Arsa pakai ilmu sihir ya. Ini bukan sihir. Ini ciptaanku. Lagian, ini cuma yang paling sepele dari sekian banyak kemampuanku. Bagaimana? Sekarang keraguan kalian hilang, kan? Pusaka sehebat ini, berapapun perampoknya, kita tak gentar. Pak Arsa,
Dengan perlindunganmu, kelak kami akan terus jadi pengikutmu. Iya, kami akan patuhi kamu. Berjuang bersama, bagaimana? Berjuang bersama. Kalau Hanu punya pusaka sehebat ini, tinggal tunggu waktu untuk satukan negeri. Dia harus cepat kubawa pulang untuk jadi menantu kaisar. Berjuang sama Arsa. Suamiku, kamu jenius sekali. Sekarang semuanya satukan hati. Asal taktik kita tepat, kita pasti mampu bersaing sama para perampok. Suamiku, kamu luar biasa. Rasa suka Lesti Sari 100. Dia akan setia pada Tuan sampai mati. Ini bisa buka undian tingkat dewa sekali. Istri ketigaku memang hebat sekali. Bagaimana? Sekarang semuanya percaya kan? Masih takut sama perampok? Tidak takut lagi. Berani ikut berjuang. Berani. Saudara sekalian. Sekarang adalah masa genting. Hanya dengan bersatu, kita bisa lewati masa sulit ini. Kalau terus mundur, perampok akan terus hancurkan tanah air kita, bunuh keluarga kita dengan sia-sia. Mulai sekarang, aku dan para istriku akan bagikan tugas ke kalian. Ajar kalian cara pakai senjata. Asal kalian ikuti perintahku, kita pasti bisa menangkan pertempuran ini. Semuanya dukung Arsa. Dukung. Kami dukung Arsa. Dukung Arsa. Kami dukung Arsa. Ada yang mau bergabung? Masih takut perampok? Tidak takut. Berani ikut berjuang? Berani. Masih takut perampok? Berani ikut berjuang? Berjuang bersama. Bos besar, ini tempatnya. Desa Sona ada di depan sana. Bocah bernama Arsa ada di situ. Di rumahnya bukan cuma ada persediaan pangan, tapi juga ada 3 istri yang cantik jelita. Bos, kita bisa rebut dan jadikan nyonya di markas. Arsa, dasar bajingan. Kali ini, aku pasti buat kamu binasa. Dan buat ketiga istrimu, jadi mainanku. Bos besar, di depan ada penghalang kayu. Sepertinya mereka sudah bersiap-siap. Bukannya kamu bilang di desa cuma ada orang tua lemah, sakit, dan cacat. Kenapa sekarang ada benda ini? Kemungkinan, para warga desa sudah lapor ke pihak berwenang. Ini pasti ulah petugas kantor pemerintah daerah. Kantor pemerintah di zona ini, petugasnya tidak lebih dari 100 orang. Semuanya juga sudah ciut sama bos besar. Semua ini paling cuma untuk pajangan saja. Sama sekali bukan masalah. Jangan-jangan kamu sekongkol sama pihak berwenang untuk jebak aku? Aku dengar kakak kandungmu adalah kepala regu di kantor pemerintah. Hah? Bos besar, matahari dan bulan jadi saksi kesetiaanku padamu. Kakakku dikhianati dan dicelakai. Arsa si bajingan itu lalu diasingkan ke garis depan untuk jadi prajurit hukuman. Aku benaran mau kuliti dia hidup-hidup. Aku benaran tidak bohong. Kamu harus percaya padaku. Semoga memang begitu. Tapi, karena kamu bilang, di dalam sana cuma ada warga tidak berguna, bawa saja beberapa orang kita. Dan tangkap dia. Sekalian, bawakan ketiga istrinya itu kepadaku. Aku pimpin pasukan, tapi aku belum pernah merampok. Berani membangkang. Tidak berani. Baiklah, aku pergi. Kalau aku berhasil, bos besar, boleh kasih aku main. Sama ketiga istrinya itu. Bocah ini. Barang bagus. Harus dinikmati bersama. Bondi. Bawa beberapa orang. Ikut dia. Baik. Jalan. Suamiku, istirahat dan makan mie dulu. Perang sudah diambang. Aku tidak bisa makan. Gawat, gawat. Pak Arsa. Kenapa, Pak Andi? Sudah kubilang, waktu perang panggil aku Panglima. Panglima, perampok sudah masuk desa. Aku sudah lihat. Itu cuma pasukan awal. Sepertinya perampok Gunung Gala cukup cerdik. Mereka tidak langsung serbu sekaligus. Suruh pasukan panah, hadang dan bunuh mereka di luar. Tidak perlu. Kebetulan warga desa butuh latihan tangan dan tambah pengalaman. Biarkan mereka masuk, lalu tutup pintu dan hajar. Apa ku bilang? Seisi desa ini cuma pecundang. Dengar kita masuk desa, langsung kabur ke gunung. Rampas semua barang. Hancurkan. Depan dengar, kalian terkepung. Cepat, letak senjata, menyerah. Kalau tidak, kalian akan dihukum undang-undang.
Arsa, ternyata kamu belum pergi. Hari ini akan kubunuh kamu sebagai balas dendam untuk kakakku. Hardy, sebagai warga desa Sone, kamu bukan cuma tidak tahu terima kasih, malah sekongkol sama perampok untuk celakai warga desa. Kamu masih punya hati nurani, tidak? Sialan, tidak usah ceramahi aku. Sekarang di dunia ini, yang paling penting adalah perut kenyang. Kenapa kalau aku sekongkol sama perampok, kamu tidak terima? Sini, pukul aku. Ayo, pukul aku. Seumur hidupku, ini pertama kalinya dengar orang minta dipukul. Bagaimana rasanya tertusuk panah? Bancingan! Kenapa bengkong saya? Tembak panahnya. Kenapa bisa begini? Senjata mereka jauh lebih hebat dari punya kita. Pecundang. Kalian bisa perang, tidak? Dia itu cuma pelajar miskin. Mana mungkin dia punya senjata yang lebih bagus dari kita? Bunuh dia. Mereka cuma kumpulan orang tua lemah. Kenapa harus takut? Aku akan main sama wanitanya di depan matanya. Bunuh. Perampok apanya? Tidak sehebat aku bisa kalahkan 10 orang sendirian. Panglima, strategimu memang yang terbaik. Tanpa susah payah, kita berhasil atasi gerombolan perampok ini. Sudah kubilang, asal kita bersatu dan patuh. Perampok ini tak ada apa-apanya. Bos besar Gunung Gala di luar. Bersama ratusan orang. Kamu tidak akan sanggup lawan dia. Kalau kau lepaskan aku bisa bujuk dia. Biar ampuni nyawamu. Dasar naif. Hardy, dulu waktu kamu terus musuhi aku selalu ampuni nyawamu. Tapi, ini hal yang tidak harusnya kamu lakukan. Harusnya kamu tidak sekongkol sama perampok. Seumur hidupku, aku paling benci sama pengkhianat bangsa. Tuan Arsa, aku salah. Aku tidak akan ulangi lagi. Jangan bunuh aku. Tidak bunuh. Warga akan marah. Tuan Niko, bagaimana sama perampok ini? Mau bunuh semuanya? Tuan, dulu kami cuma petani. Kami terpaksa menjadi perampok. Mohon Tuan, ampuni nyawa kami. Biarkan mereka hidup. Mereka bisa berguna. Sudah selama ini, kenapa belum ada tanda dari dalam? Jangan-jangan kebenaran ada penyergapan? Bos besar, bagaimana kalau kita serbu saja? Orang kita sebanyak ini bisa buat mati ketakutan. Baiklah. Karena kamu seberani itu, kamu lanjut jalan sendiri. Kurang cocok. Kamu berani membangkang. Aku pergi. Setelah masuk, cari tahu kondisinya, dan langsung lapor padaku. Mengerti? Sana. Bagaimana ini? Aku pergi. Kalau di dalam benaran ada penyergapan, aku akan balik dan pergi. Biar kerugiannya tidak terlalu besar. Sekarang, di hadapan kalian ada 2 pilihan. Pilihan pertama, taruh senjata dan menyerah. Aku akan biarkan kalian hidup. Pilihan kedua, terus nekat lawan, tanggung sendiri akibatnya. Aku kira prajurit kerajaan yang datang. Tak kusangka, cuma para petani tidak berguna. Orang macam kalian berani lawan aku. Ninggeng. Busur panah apa ini? Ini bisa buat kalian menyerah, tidak? Cuma beberapa busur panah. Bisa lukai berapa saudaraku? Kalian habis. Semua itu akan jadi punyaku. Masuk semua. Haja. Pak Kasno, tembak meriamnya. Ilmu sihir apa ini? Ini bisa buat kalian menyerah, tidak? Bocah ini bukan orang sembarang. Tangkap dia. Paksa bicara. Cara buat benda ini, aku bisa jadi penguasa di sini. Jangan takut. Itu cuma tipu mata. Serang. Tapi, bos besar, benda ini terlalu menakutkan. Kabur saja. Dulu merampok, kita tak pernah serang duluan. Mereka inisiatif kasih barang ke kita. Nyawa jadi taruhannya. Kalau kamu tidak bunuh dia, aku bunuh kamu.
Saudara-saudaraku, aku tahu kalian cuma petani biasa yang tidak cukup makan karena perang sampai terpaksa jadi perampok. Percayalah padaku, asal kalian ikut aku, ku kasih makan enak setiap hari. Tidak usah pusing, pikirkan cara bertahan hidup. Istriku. Apa ini? Tidak beracun, kan? Makan saja. Wangi dan lembut. Ini jauh lebih enak dari biji-biji ya. Tuan, kalau kami menyerah, nanti makan kenyang setiap hari? Tentu saja. Ini pangan baru ciptaanku. Namanya kentang. Sangat mudah tumbuh. Asal kalian ikut aku, kalian tidak perlu hidup di ujung kematian lagi. Aku akan kasih benihnya dan ajarkan cara tanamnya kepada kalian. Dengan kerja keras kalian, kalian akan dapat upah yang pantas. Aku menyerah. Mulai sekarang, aku akan patuhi Tuan. Para pengkhianat tidak tahu malu. Jangan dengarkan bualannya. Tinggal ikat saja dia. Kita tetap bisa makan kenyang. Saudaraku, seram. Aku. Kamu yang akan kubunuh duluan hari ini. Zira, tangkap kepalanya dulu. Baik, bunuh dia. Kamu yang akan kubunuh duluan hari ini. Zira, berhati-hatilah. Iya. Bos kalian sudah kalah? Kalian masih mau patuh padanya? Nona pendekar, ampun, aku bersedia menyerah. Kami semua menyerah. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut pada Nona pendekar. Ikat dia dan kurung, tunggu putusan hukuman. Kalian semua yang mau tetap tinggal, aku jamin mulai sekarang, kalian punya pakaian dan makanan. Yang tidak mau, silakan pergi sendiri. Sekarang di luar sana, perang ada di mana-mana. Perampok merajalela. Kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau jadi perampok? Mohon Tuan tampung kami. Asal dikasih makan, kami bersedia mengabdi pada Tuan. Suamiku, kita sudah menang. Kamu berhasil. Selanjutnya, apa rencanamu? Jangan bilang, kamu beneran mau terima perampok ini? Kamu tidak takut mereka berkhianat? Aku tidak punya dendam apapun ke mereka sejak awal. Meski sekarang mereka perampok, hidup mereka juga tidak lebih baik dari warga desa. Kalau ikut aku dan bisa makan kenyang setiap hari, mereka tidak akan berkhianat. Manusia pada dasarnya baik. Prinsip ini tidak akan berubah di zaman manapun. Dia memang benaran, bakat langka dalam ratusan tahun. Bisa bertemunya, mungkin takdir dari langit yang dianugerahkan buat. Lapor, Panglima, semua barang di gudang sudah dihitung. Ada 300 tahil dan 600 kilo persediaan pangan. 400 set pedang, busur dan panah. Tanki markas perampok dalam di atas 100 km. Gunung Galatiga besar terkuat. Kalau mereka saja miskin begini, sepertinya hidup perampok juga tidak mudah. Setidaknya, mereka bisa tenang ikut bertani denganmu. Kelak bisa cukup makan. Sekarang kita sudah lewati krisis. Bisa hidup tenang sementara waktu. Suamiku, aku mau kasih kamu anak. Supaya keturunanmu berkembang. Kita pasti akan punya anak, tapi bukan sekarang. Sekarang dunia sedang kacau. Aku sudah mengerti satu hal. Hidup tentram tidak bisa dimiliki orang biasa. Kita harus tanam pangan yang cukup banyak. Kalau tidak punya kekuatan untuk lindungi, cepat lambat akan dirampas orang. Jadi, aku putuskan untuk rekrut semua perampok di gunung sekitar untuk jadi pasukan kita. Tapi, apa mereka akan patuh padamu? Hukum di dunia ini, semuanya sama saja. Gunung Galau sudah tunduk pada kita. Sekarang kita sudah punya kekuatan. Itulah modal kita untuk berunding dengan gunung lainnya. Pak Kasno. Iya. Cari yang tahu area sini. Sampaikan ke semua kepala gunung. Bilang saja aku undang mereka untuk hadiri pertemuan para pahlawan. Baik, Panglima. Hidup sekali lagi harus dijalani dengan penuh gelora dan berjuang sekuat tenaga. Agar hidup tidak sia-sia. Para bos kalian, Panglima kami sudah menanti kalian. Tidak jauh dari sini, meski ini wilayah perbatasan antar gunung. Siapa tahu bos kalian, pasang penyergapan atau tidak untuk celakai kami. Bos sekalian, Panglima kami
Tidak bawa satu prajurit pun. Dia cuma ditemani ketiga istrinya. Sebelum datang, aku pastikan 100 kilometer. Tak ada pasukan tersembunyi. Aku mau lihat hebatnya penakluk Gunung Gala ini. Mari. Bocah, kudengar dari anak buahku, kamu mau tundukkan kami. Kamu cuma pelajar rendahan, dari keluarga petani pula. Nyalimu besar juga. Hari ini, kami datang, bukan untuk dengar omong kosong. Karena Pedro Limos dari Gunung Gala, utang 300 tahil sama kami. Kami tagih utang. Perampok ini bukan orang Gunung Gala. Tidak bisa ditakuti cuma dengan kekuatan. Granatnya tinggal sedikit. Harus disimpan untuk keadaan darurat. Sepertinya aku harus cari taktik lain. Nona besar. Apa itu kamu? Kamu Jenderal Yusuf? Nona, aku kira kamu sudah. Tuhan Maha melihat. Tidak musnahkan keluarga Gusti. Apa-apaan ini? Istri pertamaku punya koneksi luas. Begini saja bisa ketemu kenalan. Berdirilah, Yusuf. Kenapa sekarang kamu jadi bos perampok? Waktu Jenderal Hasan dikhianati oleh Arwin Juna, yang bersekongkol sama orang negara Javan, kami diserang depan belakang. Melihat kami tidak sanggup bertahan, Jenderal Hasan nekat. Setelah itu aku bawa para saudara seperjuangan. Kami terpaksa kuasai gunung. Istriku, ada apa sebenarnya? Nona, kamu sudah menikah. Ini suamimu. Iya, kalau bukan suamiku yang tolong aku, mungkin aku sudah mati sekarang. Suamiku berhati lapang dan berpikiran luas. Orang berbakat yang tiada tandingannya. Semoga nanti kamu bisa bantu dia. Perintah Nona akan selalu aku patuhi. Mulai hari ini, aku, Yusuf Gusti, bersama 1.500 saudara di gunung ini, akan tunduk pada perintah Tuhan. Berarti kita sudah kuasai gunung terbesar. Kok rasanya terlalu gampang? Aku bahkan belum tunjukkan kehebatanku. Jenderal Yusuf, berdirilah. Istriku, sudah seharusnya kamu ceritakan asal-usulmu padaku. Baiklah. Ayahku, awalnya adalah Jenderal Penakluk Utara. Dia diperintah pimpin pasukan lawan Hanu. Tapi, dia tidak sengaja tahu kalau Jenderal Kiri, Arwin Juna, berkomplot sama putra mahkota negara Javan. Awalnya dia mau lapor ke istana. Tapi, keluarga Arwin bukan keluarga sembarangan. Ayahnya Perdana Menteri saat ini, Harno Juna. Ayah dan anak itu palsukan titah kaisar dan perintahkan ayahku maju berperang. Padahal sebenarnya, itu jebakan kerjasama dengan orang negara Javan untuk rancang pengkhianatan dan bunuh ayahku. Dituduh berkhianat dan sekongkol sama musuh, mereka bantai seluruh 106 orang keluarga kami. Akhirnya, cuma aku yang beruntung bisa kabur. Nona, aku bahkan mimpi bunuh Arwin, si bajingan itu. Aku sudah selidiki. Beberapa hari lagi dia akan periksa pasukan. Aku sudah berencana mati bersamanya sekaligus. Tidak kusangka, malah bertemu dengan Nona. Jenderal Kiri, Arwin Juna, tidak mudah dilawan. Istriku, kenapa kamu menangis? Ayah dan ibuku juga dibunuh sama Arwin. Dia incar bakat turunan keluargaku. Setelah gagal membujuk, dia bantai keluargaku dan fitnah kami. Kalian berdua tenanglah. Aku pasti akan balaskan dendam kalian. Kak, kita belum mulai bicara. Bos Lembah Setia sudah langsung sujud ke orang itu. Padahal dia yang paling kuat di seluruh gunung. Bagaimana kalau kita mundur saja? Mundur apanya? 300 tahil, kalau tidak bisa kembali, sama saja seperti renggut nyawaku. Para bos kalian, aku sudah siapkan sedikit hadiah. Silakan lihat dulu. Istriku, tunjukkan. Benda apa ini? Ini adalah pangan hasil perbaikanku, namanya kentang. Meski musim kering, tetap mudah tumbuh. Dengan ini, semua orang bisa cukup makan. Ini juga alasanku bisa taklukkan Gunung Gala. Benaran? Kalau semua orang bisa cukup makan, siapa yang mau jadi perampok? Para bos, kirim anak buah kepercayaan kalian. Datang ke Gunung Gala. Lihat dan rasakan sendiri.
Kalian boleh serahkan diri setelah coba dan merasa puas. Kami bersedia mengabdi padamu. Hei. Bocah, aku akui kamu lumayan hebat. Tapi kami berdua bukan orang biasa. Kalau mau kendalikan kami, kamu harus cukup pandai. Boleh aku tanya, nama lengkap kalian? Bos besar Gunung Napo, rupawan sekaligus cerdas, aku Leodadi. Aku wakil bosnya, perwujudan pahlawan dan satria sejati, Willy Fanto. Kami adalah Leo dan Willy. Di mana ada Leo, pasti ada Willy. Aku harus bagaimana? Biar kalian berdua tunduk sukarela? Tentu saja dengan kepintaran. Sebelum kami naik gunung, kami terkenal luas sebagai penyair, pengrajin ulung, dan sastrawan. Kalau mau pimpin kami, jadi yang kami akui harus di bawah satu orang saja dan di atas orang banyak. Aku sudah selidiki. Meski orang di Gunung Napo tak banyak, senjatanya halus, canggih. Semuanya dibuat kedua orang ini. Ternyata kalian pengrajin ulung. Kalau begitu, aku harus rekrut kalian. Kami berdua juga tidak akan persulit kamu. Belakangan ini, kami baru cipta puisi tak carton dangui. Kalau kamu bisa lampaui karya kami akan tunduk padamu. Tapi, kalau tak mampu, lunasi utang 300 tahil ke kami sekarang. Buat puisi, suamiku ujian bertahun-tahun. Buat puisi takutnya. Saat aku di rumah, aku cukup mahir sastra. Asal bukan karya agung negara, aku yakin bisa. Jangan curang. Karya orang lain tidak dihitung. Cuma buatan sendiri di tempat. Baru sah. Suamiku, bagaimana kalau tidak usah tanding? Sekarang kita punya pasukan kuat. Lebih baik kita taklukkan mereka pakai kekuatan. Kalian tidak tahu kehormatan prajurit? Tidak masalah. Buat puisi mudah. Siapa yang mau mulai dulu? Biarlah aku duluan. Dengar baik-baik. Puisiku ini berjudul Nyanyian Si Pendekar Gila. Pena jatuh, bagai bima sakti tumpah. Puisi jadi, langit pun berdiri megah. Naga raksasa berenang di lautan tinta. Puncak sastra tegak bagai tombak emas. Kepandaianku ungguli orang terkenal. Semangatku tembus pegunungan dan sungai. Di dunia fana, tiada mata emas yang dapat kenali mutiara sejati. Bagus. Puisi yang bagus. Puisinya penuh wibawa. Tak sangka di antara perampok ada orang seberbakat ini. Pantas saja mereka berdua tidak mau tunduk pada orang lain. Puisinya memang bagus. Suamiku, jangan sedih. Kamu sudah sangat hebat di bidang lain. Aku tidak sedih. Bakat kalian berdua tidak bisa diremehkan. Takut? Cepat kembalikan uangnya. Tapi, terus terang saja. Puisi kalian cuma sampah di mataku. Beraninya remehkan puisiku, sialan. Tenanglah. Bocah, kau bentar lagi. Kamu tidak bisa buat puisi yang meyakinkan. Kamu bukan cuma harus bayar 300 tahil, tapi jadi 500 tahil. 500 tahil. Dengar baik-baik. Menanti musim gugur, 8 September. Bungaku mekar, bunga lain layu. Harumnya semerbak ke seluruh kota. Kota dipenuhi laksana baju zirah Javan. Kesastraannya hebat banget. Ini layak jadi karya agung. Puisi ini ada aura pembunuh dan kekuasaan mutlak. Cuma dimiliki kaisar sejati. Kenapa dia bisa punya itu? Puisi yang luar biasa. Puisi bagus. Masih ada. Nakota hampir lupa Karina Amara. Bersandar di balkon istana, hujan deras pun reda. Kuangkat pandangan, teriak memekik ke langit. Semangat berkobar. 30 tahun kejayaan tinggal debu. 8.000 kilometer perjalanan dengan awan dan bulan. Jangan tunggu sampai rambut memutih, baru menyesal sia-sia. Aib negara Javan belum juga terhapus. Dendam para abdi kapan akan terbalas? Kunaiki kereta perak, terjang gunung heli hingga hancur. Semangat membara, lapar kuisi dengan daging musuh, ku minum darah orang Javan sambil tertawa.
Kelak, dari awal, ku perbaiki tanah air yang dulu. Hadap istana langit. Tingkat sastranya tinggi sekali. Ini adalah karya abadi. Berapa banyak lagi bakat yang kamu sembunyikan? Puisi yang indah. Indah sekali. Hidupku tidak sia-sia karena bisa dengar puisi ini hari ini. Jangan buru-buru. Masih ada lagi. Kami menyerah. Kami tunduk padamu. Baiklah kalau begitu. Tidak akan ada masalah dalam jarak 100 km. Dengan begini, aku bisa tenang cari cara untuk balaskan dendam kedua istriku. Suamiku, aku mau kasih kamu keturunan. Aku mau teruskan nama keluarga Wira. Istriku, kamu sangat pengertian. Astaga. Tuan, sudah aku selidiki. Orang perkemahan besar sekitar 100 km dari desa Sona. Awalnya dari pelajar miskin desa itu. Pelajar miskin? Menarik. Undang dia ke kota. Bilang padanya, akan kukasih dia kesempatan untuk tunduk ke jenderal ini. Tapi, kawanan perampok itu, meski lebih dari borang, mereka tak terlatih, tak layak bertugas. Siapa bilang aku mau rekrut mereka? Aku mau kirim mereka ke garis depan, sebagai umpan. Lakukan sesuai perintahku. Baik. Ayah suruh aku pimpin pasukan garis depan, biar aku dapat prestasi. Kedua, bertemu Pangeran Negara Javan. Diam-diam, dinasti Kinal dan Hanu sudah berperang 1 tahun. Kedua pihak rugi besar. Bersekutu sama Pangeran Negara Javan dan kerja sama luar dalam. Lalu bagi kekuasaan negeri ini, hari itu akan tiba. Pantas kaisar zaman dulu umurnya pendek. Sampai punya 3.000 selir. 3 saja aku sudah kewalahan. Suamiku, kamu mau kemana? Hari ini tidak ada urusan. Bagaimana kalau bermesra lagi sama kami? Ayo. Astaga, mau lagi? Tenagaku sudah habis karena kalian. Celaka, celaka. Pajaka datang. Katanya ada urusan penting. Apanya yang celaka? Ini urusan resmi. Istri-istriku, aku. Pajaka. Pak Arsa. Maaf sekali. Silakan duduk. Pak Arsa, 3 hari tak berjumpa. Kamu sudah berbeda. Aku sama sekali tidak sangka. Kamu bisa taklukkan 2.000-an perampok gunung. Ini sudah atasi masalah yang mengganjal hatiku. Mereka cuma orang biasa yang berusaha bertahan hidup. Kalau ikut kerja denganku, saat negara damai nanti, mereka tidak usah takut dibantai istana. Pak Arsa sungguh berhati mulia. Kedatanganku kali ini mau sampaikan kabar baik. Jenderal Kiri, Arwin Juna, pimpin pasukan lewat daerah ini. Dia dengar soal kehebatan Pak Arsa dan mau undang kamu ke kediamannya untuk berbincang. Kulihat dari utusan itu, sepertinya Jenderal kagum sama kepintaranmu dan mau rekrut kamu jadi bawahannya. Arwin Juna, dia bukan cuma orang kepercayaan kaisar. Ayahnya, Arno Juna, adalah Perdana Menteri saat ini. Pak Arsa, kalau kamu mengabdi di bawahnya, tinggal tunggu waktu. Kariermu akan melesat naik. Arwin Juna, bukannya dia musuh besar kedua istriku? Aku belum kari kamu. Kamu sendiri malah serahkan dirimu padaku. Ini kesempatan dari Tuhan untuk balas dendam. Tidak boleh ditolak. Tapi kalau aku pergi, harus yakin berhasil. Kira-kira apa yang bisa dikasih sistem kali ini? Ayo! Hah? Pajaka, maaf sekali. Aku ke toilet sebentar. Sekalian pertimbangkan tawaran tadi. Mohon tunggu. Sistem, kali ini aku bisa dapat hadiah apa? Tuan, sekarang punya 1 undian mahakarya dan 1 undian dewa. Undian dewa dari sistem Satsuka. Les 3 peso. Harus kusimpan sampai nyawaku terancam. Sistem, tukarkan undian mahakarya. Selamat, Tuan. Tuan dapat 1000 benih, 100 ternak, 1 pistol elang emas, 1 senapan gatling. Dengan semua ini, ditambah sedikit siasat, balas dendam tidak mungkin gagal. Pajaka. Maaf sekali. Duduklah. Boleh? Berapa pasukan Arwin bawa kali ini? Dia datang awasi pasukan. Tak bawa banyak pasukan.
Tapi keluarganya sangat berpengaruh. Pengawal pribadinya setidaknya 500. Berapa pasukan di kediamannya? Sekitar 1.000 orang. Sebagian besar sudah dikirim ke garis depan medan perang. Kenapa, Pak Arsa? Tanyakan hal itu. Tidak apa-apa. Tolong sampaikan ke Arwin. Besok siang, aku akan datang sendiri untuk berkunjung. Tidak boleh. Kamu mau balas dendam ke Arwin? Itu terlalu berbahaya. Kak Zira benar. Aku tahu kamu peduli sama kami, tapi kediamannya dijaga ketat. Dengan kekuatan kita saat ini, mustahil bisa Seabu masuk. Kita hanya akan mati sia-sia. Kali ini, Arwin sendiri yang cari aku. Ini kesempatan terakhirku untuk dekati dia. Leje, dari cerita Zira, ayah dan anak itu sekongkol sama negara Javan. Perang antara Kina dan Hanu kali ini. Karena hasutan mereka. Kalau mereka berhasil dan kuasai negeri ini, akan jauh lebih sulit untuk balas dendam nanti. Tapi, cukup. Tidak usah diperpanjang. Keputusanku sudah bulat. Besok, aku akan pergi sendiri ke Jamuan Hodo. Terima kasih, Tuan. Sudah bawa aku ke tempat ini. Kelak, aku akan mengabdi sepenuh hati dan patuhi perintah Tuan. Dasar bodoh. Dia benaran kira aku mau mengabdi sama dia. Begitu aku sudah kenalan sama orang hebat, kamu yang pertama ku habisi. Nanti makan saja apapun yang mau kamu makan. Kalau tidak, nanti tidak bisa makan lagi. Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Berhenti. Letakkan senjatamu. Dia adalah salah satu dari 3 pendekar tersohor, Tony Lewis. Tak kusangka, ternyata dia di bawah komando Tuan Arwin. Jelas sekali. Kekuatan dan pengaruh Jenderal Arwin. Siapa kamu? Mau ketemu tuanku juga? Tunggu di luar. Kamu Arsa Wira? Benar. Ketemu jenderal besar, kenapa tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut sama orang sepertimu? Yang tidak lebih baik dari binatang? Apa katamu? Cari mati? Berlutut dan minta maaf ke tuanku. Kedua mertuaku, semuanya dibunuh olehmu. Hari ini aku datang untuk ambil nyawamu. Ambil nyawaku? Orang sepertimu? Kalau kamu kubunuh, kawanan tidak berguna yang kamu kumpulkan tetap bisa kupakai. Tony, bunuh dia. Pendekar tersohor? Ini mana mungkin. Takut? Saudaraku, kita bicarakan baik-baik. Aku akan kasih semua yang kamu mau. Wanita, kekayaan, jabatan, aku sanggup kasih semuanya. Tapi, aku cuma mau nyawamu. Jang, kalau kamu bunuh aku, pasukan istana dan pengawal kota, jumlahnya ribuan. Kamu tidak bisa keluar hidup-hidup. Begitu ya? Kalau begitu, di kehidupan berikutnya, lahir jadi anjing saja. Apa? Kamu bunuh Jenderal Arwin? Ayahnya adalah Perdana Menteri saat ini. Habislah kita. Tamatlah riwayat. Jangan panik. Meski memang aku yang bunuh dia, harus ada saksi mata kan? Asal aku temukan kambing hitam, bukannya sudah beres. Siapa lagi selain kita? Di mana? Memang, orang berotak tumpul tidak akan tahan lama. Tuan, gambar rancanganmu luar biasa. Tungku ciptaanmu ini, panggang sate praktis, rasanya jauh lebih harum dan lezat. Baru saja lewat setengah tahun. Kita bukan cuma bisa cukup makan tiap hari, bahkan bisa makan daging sesekali. Ini beneran hidup seperti dewa. Syukurlah. Suamiku. Istriku, kamulah Jamil. Jangan keluar lagi. Bukannya ada orang lain bisa pimpin latihan? Bela diri dan taktik. Serangan kilat yang kamu ajarkan sangat mengagumkan. Aku juga mau pelajari. Ayo, makan dulu. Suamiku. Celana yang kamu rancang ini ketat sekali dan banyak lubang. Jangan dipakai keluar rumah. Pakai di depanku saja. Sudah setengah tahun sejak aku bunuh Arwin dan kasih Pedro ganjarannya. Karena namaku cukup terkenal di zona, pejabat di sana
tidak terlalu curiga. Mereka cuma lapor perkara ini ke kantor Perdana Menteri. Selama setengah tahun ini, aku bisa hidup tenang. Celaka! Kamu sudah berumur. Bisakah tenang sedikit? Sapi betina siapa yang susah lahiran? Nyonya Karin, dia beli barang di pasar buatmu. Ketemu orang bertopeng. Jekulek. Apa? Yang harusnya datang, akhirnya datang juga. Ingin tahu kelanjutan kisah ini? Sampai jumpa di musim berikutnya.